saya Yulina Fika dari kelas L5, NPM saya 10120431. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio keuangan, dan salah satunya itu ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendek. Rasio ini yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Jika perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, berarti perusahaan tersebut likuid. Sedangkan jika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya, berarti perusahaan tersebut illiquid. Cara mengukur perusahaan itu likuid atau tidak, Anda dapat membagikan komponen yang ada pada neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total nasabah lancar atau utang jangka pendek. Dan di sini juga rasio likuiditas ada beberapa jenisnya. Salah satunya itu adalah rasio lancar. Rasio lancar adalah cara menghitung rasio likuiditas yang paling sederhana dibanding cara lainnya. Jenis aktiva ini adalah aktiva yang dapat ditukarkan dengan kas dalam jangka waktu 1 tahun. Perhitungan current ratio adalah sebagai berikut. Rumusnya yaitu aktiva lancar atau current asset dibagi utang lancar current liabilities. Contohnya, suatu perusahaan memiliki aktiva lancar sebesar 10 juta dan juta. Jadi current ratio-nya 10 juta itu dibagi 5 juta sama dengan 2,0 kali. Dan yang kedua ada rasio cepat. Rasio cepat adalah penjelasan tentang penghitungan quick ratio hanya menggunakan aktiva lancar yang totalnya likuid untuk membandingkan dengan kewajiban lancar. Rumusnya, aktiva lancar dikurangi persedia dibagi utang lancar. Contohnya, misalnya perusahaan Pepsodent memiliki aktiva lancar senilai 20 juta, inventaris 10 juta, dan kewajiban lancarnya 6 juta. Maka rasio cepatnya adalah 20 juta dikurangi 2 juta dibagi 6 juta sama dengan 3,0 kali. Dan yang terakhir ada rasio kas atau cash ratio. Cash ratio adalah cara menghitung likuiditas yang melibatkan kas perusahaan. Manfaatnya mirip dengan current ratio dan quick ratio, yaitu untuk memenuhi kemampuan perusahaan dalam jangka pendek dengan menjadikan kas dalam acuan. Cash ratio rumusnya yaitu kas ditambah surat berharga dibagi utang lancar. Misalnya, suatu perusahaan memiliki kas senilai 5 juta, surat berharga senilai 3 juta. Perkenalkan, nama saya Evi Christine. Saya dari kelompok 2 kelas E5. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio profitabilitas. Dari kata profitabilitas, kita mengetahui bahwa rasio ini digunakan untuk membandingkan kemampuan perusahaan menyisihkan laba dari pendapatan. Tujuan rasio profitabilitas yang pertama untuk menghitung pemasukan laba pada suatu periode akuntansi. Kedua, menghitung perkembangan laba yang diperoleh dibandingkan dengan periode akuntansi yang telah lalu. Ketiga, menghitung kemampuan perusahaan untuk mengembangkan modal yang digunakan, baik berasal dari modal pinjaman maupun prive atau modal sendiri. Keempat, menghitung laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan setelah dikurangi oleh pajak perusahaan. Dan yang terakhir, untuk menilai posisi laba yang didapatkan perusahaan. Kemudian manfaat dari kalkulasi rasio profitabilitas. Yang pertama adalah untuk mengetahui perhitungan laba perusahaan dari suatu periode tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui besarnya perkembangan nilai laba dari waktu ke waktu. Ketiga, mengetahui posisi laba perusahaan tahun ini dibandingkan laba perusahaan tahun sebelumnya. Yang keempat, mengetahui besarnya laba bersih perusahaan setelah dikurangi dengan pajak. Dan yang terakhir, mengetahui seberapa produktif perusahaan tersebut dalam mengolah modal
sehingga memperoleh laba serta keuntungan. Selain memiliki berbagai tujuan serta manfaat tersendiri, ternyata rasio profitabilitas memiliki berbagai fungsi. Yang pertama, sebagai pengukur performa perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari jumlah modal yang diberikan atau dimiliki, baik modal yang dipinjam atau modal yang berasal dari kekayaan pemilik perusahaan. Kedua, sebagai pembanding posisi atau jumlah laba yang dimiliki perusahaan pada tahun ini atau saat ini terhadap jumlah laba pada tahun sebelumnya. Ketiga, sebagai penyaji data sebagai sarana evaluasi para stakeholders. Keempat, untuk mengetahui besar laba yang didapatkan perusahaan yang dihasilkan oleh total aset dan total ekuitas yang dimiliki. Yang kelima, sebagai pengukur terkait margin laba kotor yang dimiliki atas penjualan bersih. Itu adalah beberapa fungsi dari rasio profitabilitas. Sekarang saya akan membahas tentang jenis-jenis rasio profitabilitas. Yang pertama adalah gross profit margin atau titik margin laba kotor. Ini adalah perhitungan antara penjualan dengan beban. Perkenalkan, nama saya Suci Fazla Lestari dari kelompok 6E5 dengan NPM 101020732. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio solvabilitas dan memberikan contoh dari rumusnya. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan hingga tutup atau dilikuidasi. Rasio solvabilitas atau leverage ratio atau solvency ratio membandingkan beban utang perusahaan secara keseluruhan terhadap aset atau ekuitasnya. Rasio ini memaparkan jumlah aset perusahaan yang dimiliki pemegang saham dibandingkan dengan aset yang dimiliki kreditor atau pemberi utang. Jika aset perusahaan lebih banyak dimiliki pemegang saham, perusahaan tersebut kurang leverage. Jika kreditor atau pemberi utang, biasanya bank memiliki aset secara dominan, perusahaan tersebut memiliki tingkat leverage yang tinggi. Sebelum membahas lebih jauh, saya akan menelaah solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh hutang menggunakan semua aset dalam penjamin utang yang menjadi konsep dasar. Solvabilitas perusahaan merefleksikan kemampuan perusahaan dalam melunasi atau membayar semua pinjaman melalui jumlah aktiva yang dimiliki. Kemampuan ini nantinya akan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Terdapat 3 jenis rasio solvabilitas. Yang pertama, debt to equity ratio, yang kedua debt to ratio, dan yang ketiga times interest earned ratio. Yang saya akan mengulas debt to equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitas. Rumus perhitungan debt to equity ratio yaitu total hutang per ekuitas modal dikali 100%. Rasio ini memaparkan porsi yang relatif antara ekuitas dan utang yang dipakai untuk membiayai aset perusahaan. Debt to equity ratio membandingkan total liabilitas dan ekuitas. Utang tidak boleh lebih besar dari modal supaya beban perusahaan tidak bertambah. Tingkat rasio yang rendah berarti kondisi perusahaan semakin baik karena porsi utang terhadap modal semakin kecil. Rasio ini memperlihatkan bahwa dana pinjaman segera jatuh tempo akan ditagih dibandingkan modal yang dimiliki. Perhitungan rasio bertujuan mengetahui seberapa besar bagian dari modal termasuk pengertian modal dan jenis-jenis modal yang menjadi jaminan utang lancar.
Semakin kecil rasio ini berarti kondisi perusahaan semakin baik, karena modal untuk menjamin uang lancar masih cukup besar. Perkenalkan, nama saya Indra Maulani dari kelas 5 dengan NPM 10120291E. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio aktivitas. Rasio aktivitas menurut Brigham and Houston 2013 adalah suatu ukuran untuk melihat seberapa efektif suatu perusahaan dalam mengelola aset. Jenis rasio aktivitas menurut Faboji and Drake 2009 dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio. Rumus dari rasio perputaran persediaan yaitu rasio perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Contohnya, misalkan harga pokok penjualannya 20.893.870 dan persediaannya adalah 2.429.234. Dan hasil dari soal tersebut yaitu rasio perputaran persediaan sama dengan 20.893.870 dibagi dengan 2.429.230 dan hasil dari perputaran rasionya adalah 6,6 kali. Dan yang kedua, rasio perputaran piutang adalah suatu ukuran untuk menilai seberapa efektif perusahaan pemberian kredit kepada pelanggan. Contoh dari rumus rasio perputaran piutang yaitu rasio perputaran piutang sama dengan penjualan kredit dibagi dengan piutang. Contoh soalnya, misalkan diketahui penjualan bersih atau net sales sama dengan 42.922.563 dan persediaannya adalah sama dengan 5.335.489. Jawabannya adalah receivable turnover ratio sama dengan 42.922.563 dibagi dengan 5.335.489 dan rasio perputarannya 8 kali. Yang ketiga, rasio perputaran aset tetap. Menurut Brigham and Houston 2013, rasio perputaran aset tetap atau fixed asset turnover ratio adalah suatu keuangan yang mengukur seberapa efektif suatu perusahaan dalam memanfaatkan aset tetap. Rumus dari rasio perputaran aset tetap yaitu rasio perputaran aset tetap sama dengan penjualan dibagi dengan aset tetap. Contoh soalnya, diketahui total penjualan atau sales sama dengan 42.922.563 dan aset tetapnya adalah 12.119.37. Jawabannya, fixed asset turnover ratio atau perputaran aset tetapnya sama dengan 42.922.563 dibagi dengan 12.119.37 dan hasilnya adalah 3,5 kali. Yang terakhir ada rasio perputaran total aset. Rasio perputaran total aset adalah ukuran untuk menunjukkan seberapa efektif pengelolaan aset perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Dan rumusnya adalah rasio perputaran total aset sama dengan penjualan dibagi total aset. Contohnya, penjualan atau salesnya 42.922.563 dan total asetnya sama dengan 20.649.370. Jawabannya adalah total aset turnover ratio atau perputaran total asetnya sama dengan 42.922.563 dibagi dengan 20.649.371. Total asetnya adalah 2,1 kali.